warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Aziza Dewi dengan NIM 1051704423 dari Ilmu Pemerintahan 6C UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dalam mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan kerugian keuangan negara dan apa penyebabnya. Kerugian keuangan negara menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari melawan hukum baik sengaja maupun tidak disengaja. Lalu untuk penyebab-penyebab kerugian keuangan negara dikaji dalam aspek hukum. Kerugian negara berada dalam ranah publik, seperti hukum keuangan negara dan hukum pidana. Kedua hukum ini memiliki substansi yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama. Timbulnya kerugian keuangan negara selain dari korupsi, menurut Joko Sumaryanto ada 3 yang memungkinkan terjadinya kerugian keuangan negara. Yang pertama yaitu terdapat pengadaan barang-barang dengan harga-harga yang tidak wajar karena jauh di atas dari harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau dengan harga yang sewajarnya. Yang kedua, harga pengadaan barang dan jasa sudah wajar namun tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Lalu yang ketiga, terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar utang semakin membesar. Baik, lanjut untuk pertanyaan yang kedua yaitu menganalisis video yang berjudul Konspirasi Dana Siluman APBD Mencakup Banyak Pemain, yang di dalam video tersebut berisikan wawancara Pak Ahok ataupun Basuki Cahayapurnama yang pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang membahas tentang penyalahgunaan APBD. Peranan DPRD yang dianggap sebagai dalang dari pencurian dana-dana yang seharusnya dianggarkan dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana di DKI Jakarta. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh DPRD tersebut adalah sebuah tindakan korupsi, karena dengan kekuasaan yang mereka miliki, mereka sewenang-wenang mengambil anggaran APBD untuk kepentingan pribadi. Dari tindakan tersebut menyebabkan kerugian daerah dan juga menjadikan sektor pembangunan menjadi terhambat. Secara tidak langsung, budaya KKN di Indonesia ini sudah mendarah daging sehingga sulit untuk dihilangkan, namun bukan berarti tidak bisa untuk dihilangkan. Sebagai orang-orang yang memiliki jabatan dan wewenang apapun tidak pantas untuk melakukan tindakan kejahatan seperti korupsi, dan orang-orang yang melakukan tindak korup pantas untuk diberikan sanksi yang sangat berat karena telah menyebabkan kerugian daerah dan juga kerugian negara. Baik, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Dalam masa pandemi ini, apabila saya menjadi seseorang yang memegang kekuasaan keuangan dan juga memegang kekuasaan untuk pemerintah, contohnya saja misalnya saya menjadi kepala desa, saya akan melakukan beberapa kebijakan seperti anggaran dana desa dialihkan sementara untuk membantu menanggulangi pandemi corona di desa dengan cara memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi corona secara tepat sasaran, mendirikan pos-pos pengamanan untuk pengecekan bagi warga yang keluar masuk daerah, serta memberikan bantuan pertolongan segera apabila terdapat warga yang sakit, terutama yang mengalami gejala-gejala sakit yang disebabkan oleh virus corona. Hal ini juga sudah diperintahkan oleh Menteri Desa untuk memprioritaskan dana desa dalam 2 hal selama pandemi corona ini.
Prioritas yang pertama yaitu adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem padat karya tunai desa atau PKDT untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Dan untuk prioritas yang kedua yaitu adalah penanganan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Baik, itulah tadi jawaban saya atas pertanyaan ujian akhir semester dalam mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi jawaban saya atas pertanyaan ujian akhir semester dalam mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.